Kalau kita itu selalu bergerak atas apa yang kita cita-citakan, insya Allah kita akan terus digerakkan ke arah sana. Tapi kalau sudah kita nggak bergerak, ya kita tidak akan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mahfud, saya owner dari Mi Judes. Saya asli Lamongan, namun untuk saat ini sudah domisili di Tuban. Kalau usaha saya sendiri di Mi Judes ini beralamatkan di Jalan Pahlawan nomor 70, Gedongombo, Semanding, Tuban. Awal memulai usaha Mi Judes ini adalah tahun 2013, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 30 Desember, jadi malam tahun baru tahun 2014. Dan Mi Judes ini sendiri dulu awalnya bernama Mi Jupe, tapi karena kendala di pendaftaran merek, akhirnya kita berubah menjadi Mi Judes. Kalau Mi Judes itu adalah kepanjangannya juara pedas. Mi Jupe juga demikian, namanya juga kepanjangan dari juara pedas. Kenapa dulu memilih mie? Karena dulu pasar mie ini ya, terutama untuk mie level-level pedas, ini masih sangat potensial. Bahkan kalau di Tuban dulu belum ada lah. Dulu kita mungkin bisa dikatakan market leader di sini. Makanya dulu Mi Judes agak booming di Tuban ini. Sehingga pada tahun ketiga, karena tempat di food court itu nggak bisa menampung pembeli kita, akhirnya kita buat outlet atau mendirikan outlet outlet mandiri, bukan di food court. Kalau sistem atau jalur promosinya Mi Judes sendiri, kita ada dua jalur promosi ya, yaitu lewat offline dan online, di mana dalam menjalankan program-program promo ini kita sesuaikan dengan target market kita. Karena target market Mi Judes hampir 80% adalah perempuan. Kalau pekerjaannya dia adalah pelajar dan mahasiswa. Maka kalau di online-nya kita fokus ke Instagram, itu adalah jalur promosi kita. Sedangkan kalau offline, biasanya sih kita sering ngasih tester ya ke teman-teman pelajar, biasanya khusus untuk pengurus OSIS atau organisasi-organisasi mahasiswa. Sedangkan untuk jalur distribusinya sendiri, Mi Judes kita pakai jalur distribusi dengan membuka kemitraan. Jadi Mi Judes sendiri ada beberapa cabang, pendistribusian itu pakai jalur kemitraan. Jadi kalau ada teman-teman juga nih yang mau bermitra di Mi Judes, bisa hubungi manajemen lah, seperti itu. Risiko dan kendala di Mi Judes, kalau kita jualan kuliner, maka hierarki yang harus benar-benar kita jaga itu adalah di rasa. Jadi mungkin kendala atau tantangannya selama kita bisnis di kuliner adalah bagaimana menjaga rasa ini agar konsisten. Dan untuk mengatasi ini kita sudah membuat SOP dan secara berkelanjutan kita memberikan training kepada karyawan kita. Jadi untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadi perubahan rasa. Dan tantangan selanjutnya ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya di bisnis itu kita pasti akan menemukan yang namanya kompetitor. Nah, untuk mengatasi itu ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita selalu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga nanti pembeli merasa nyaman dengan pelayanan kita. Yang kedua tadi, kita selalu berupaya agar makanan yang ada di Mi Judes ini nggak berubah. Karena kalau berubah, ini akan mengecewakan customer kita. Untuk tips memulai usaha, mungkin ini nanti saya akan sampaikan dua ya. Maksudnya bagi yang mau memulai usaha atau yang
sudah berusaha tapi masih pemula. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, kalau ingin memulai usaha, bisa lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Jadi dulu itu waktu saya sebelum membuat Mijudes ini, banyak sekali melakukan hal-hal mungkin itu bisa dibilang konyol lah. Misal dulu, karena saya dulu ini awalnya karyawan ya, jadi sambil dulu saya bekerja itu sering kemudian menawar tempat yang dikontrakkan. Nah itu biasanya saya hubungi, saya tawar seperti itu. Padahal ya mungkin waktu itu saya juga belum punya uang sebesar yang diminta oleh orang yang punya kontrakan itu. Tapi paling tidak dengan saya menawar, dengan saya menghubungi pemilik toko itu, saya akan mempunyai kepercayaan diri, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan punya skill negosiasi. Dan yang terpenting lagi, kalau kita ingat hukum Newton 1 itu, benda yang bergerak akan terus cenderung bergerak, benda yang tidak bergerak akan cenderung tidak bergerak. Artinya apa? Kalau kita itu selalu bergerak atas apa yang kita cita-citakan, insya Allah kita akan terus digerakkan ke arah sana. Tapi kalau sudah kita nggak bergerak, ya kita tidak akan kemana-mana. Bahkan saya juga, karena yang saya bisa itu adalah membuat logo. Saya pernah jadi membuat logo, dan logo itu saya tempelkan di acara organisasi saya. Jadi saya menjadi sponsorship, padahal waktu itu usahanya belum ada. Itu adalah hal-hal yang saya lakukan. Jadi saya tekankan lagi untuk teman-teman yang mau memulai usaha, lakukan apa yang bisa Anda lakukan, apapun itu. Karena di balik apa yang Anda lakukan pasti nanti ada pelajaran-pelajaran yang bisa Anda temui. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang mungkin sudah membuka usaha tapi baru, selalu ingat bahwasanya berbisnis itu ibarat menaiki tangga. Jadi ada tangga 1, 2, 3, sampai 5. Jadi tangga yang pertama adalah starting atau memulai bisnis. Di tangga yang pertama, teman-teman yang difokuskan adalah bagaimana agar omset besar, bagaimana agar tempat duduk yang kita sediakan penuh. Itu tangga bisnis yang pertama. Jangan muluk-muluk atau sibuk memikirkan sistem. Oke lah, bisa sampai Anda membuat sistem, tapi yang sederhana dulu. Asal nggak mengganggu pergerakan sampean untuk memperbesar omset. Baru kemudian kalau omset sudah besar, kita naik ke tangga bisnis yang kedua, yaitu profiting. Yaitu kita meng-create profit. Dari omset itu kita evaluasi. Kira-kira di mana kemudian tidak profitnya di mana. Nah, itu kita cari permasalahannya dan kita cari solusinya. Ketika sudah profit besar, lah ini baru kemudian teman-teman memikirkan hal yang lebih detail lagi, yaitu mengenai sistem. Sistem ini caranya bagaimana untuk membuat sistem? Caranya paling mudah adalah mendokumentasikan semua prosedur atau semua kegiatan yang ada di bisnis teman-teman. Itu didokumentasikan. Setelah didokumentasikan, itu dikerjakan. Nah, setelah di tangga bisnis yang ketiga, systemizing, nanti teman-teman bisa naik ke tangga bisnis yang keempat, multiplying, yaitu menggandakan sistem yang sudah kita buat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur apakah sistem ini kemudian bisa diterapkan di cabang kita yang lain. Nah, setelah di multiplying ini dirasa sistem ini sudah ideal, walaupun yang namanya sistem ini nanti terus berkembang, lah baru kemudian teman-teman ini bisa menggandakan lagi, bahkan mungkin bisa pakai jalur distribusi franchise seperti itu. Ini juga pengalaman saya. Ketika nanti teman-teman ini di tahap yang pertama dan kedua belum selesai, tapi teman-teman sudah
sudah menggandakan cabangnya, bisa-bisa teman-teman nanti menjadi pemadam kebakaran. Artinya di cabang sini ada masalah, teman-teman selesaikan, di cabang yang lain ada masalah lagi. Nah, itu yang kita umpamakan pemadam kebakaran itu. Baru yang kemudian di tangga bisnis yang kelima yaitu investing. Nah, dari hasil keringat kita agar yang bekerja bukan lagi tenaga kita, tapi kemudian uang kita yang bekerja, maka tangga bisnis 5 inilah menjawab yang namanya bebas finansial itu ya ada di sini. Mungkin itu harapan untuk Mijudes kita targetkan, dan semoga ini bisa tercapai. Tahun ini kita bisa buka cabang ya. Karena apa? Karena biar teman-teman yang ada di Mijudes ini nanti ada jenjang karir yang bisa dikejar seperti itu. Mijudes dalam perjalanannya sudah menempuh 7 tahun, dan bagi teman-teman yang mungkin ingin bermitra dengan kami bisa menghubungi nomor saya 0856 4535 7903. Jangan lupa disimpan nomornya, dan ketika nanti teman-teman ada yang dipertanyakan bisa menghubungi saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Lebak Inspirasi. Lebak Inspirasi, tempatnya berbagi.